ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat darinya sempurna segala kebaikan sampai kepada kita. Apa kabar, Bu? Masya Allah, alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan dimudahkan kita untuk berkumpul di satu masjid, di satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kita membahas ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, tadi begitu saya jalan ke sini, hampir 20 tahun tinggal di Bekasi, kayaknya baru injak tempat ini. Sampai dia muter-muter di bawah apa sih Mbah Google, tadi seperti di bawah kemana kita, tadi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan untuk niat baik, Allah mudahkan kita sampai kepada kebaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada panitia, kepada PDKM, kepada seluruh pihak yang telah tadi mengundang saya untuk datang ke tempat ini, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, menatap saudara-saudaraku sesama muslimah. Alhamdulillah di sini udah muslimah semua ya Bu ya. Tadi masih ada yang muslim di sini, itu saya agak deg-degan dikit hatinya. Alhamdulillah, Masya Allah, berbahagia sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak kita dipertemukan di dalam surganya, di dalam jannah yang penuh kenikmatan. Oleh karena itu anakku, ibu sekalian, setiap kita hendaklah berupaya berusaha tadi sekuat tenaga kita untuk melakukan amalan-amalan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga. Ada satu amalan yang Masya Allah, amalan ini adalah luar biasa, mudah untuk dilakukan, mudah untuk diamalkan, tapi terkadang kita terlalaikan di dalamnya. Satu amalan yang apabila satu ucapan yang penuh makna, dia akan mengantarkan kita untuk menghadirkan kebahagiaan. Ia juga sebagai pembuka segala kebaikan. Ia juga adalah menunjukkan pada Allah akan menjadikan kita lebih akrab di dalamnya. Pembuka pintu-pintu kebaikan, penyebab kita saling mencintai. Itu tahu makna cinta? I love you too full. I love you, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, dan disunahkan ternyata saling mengucapkan aku mencintaimu. Udah ke kiri kanan, saya beri waktu 2 menit untuk saling mengucapkan aku mencintaimu. Lalu ke kiri kanan. Masya Allah, kayak sweet pendant lagi ya Bu ya, seperti itu. Sunnah, ternyata bagian dari sunnah Rasulullah SAW adalah saling mengucapkan saling aku mencintai. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mencintai si fulan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka beliau pun mengatakan, apakah kau sudah mengatakan kepadanya? Belum. Kalau begitu katakanlah aku mencintai. Jangan pernah menganggap tadi remeh ucapan ini. Jangan pernah menganggap remeh ucapan tadi aku mencintaimu. Kenapa? Karena Masya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan apa ma'aman ahbabka, engkau akan bersama dengan yang kau cintai.
Maka kalau yang kita cintai adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan dia berharap mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga, berarti kita juga punya kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik mengatakan, tidak ada yang paling menggembirakan setelah keislamanku kecuali setelah mendengarkan hadis tersebut. Sungguh, kata Anas bin Malik, aku tidak memiliki amalan sebanyak amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku juga tidak memiliki kebaikan sebanyak kebaikan Umar bin Khattab. Tapi aku mencintainya dan aku berharap mudah-mudahan aku bisa kelak bersamanya di dalam surga. Ini modal kita. Dan tahu apa yang akan menyebabkan kita saling mencintai? Maka Rasulullah SAW menyebutkan begini, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga sebelum seseorang beriman. Jadi syarat masuk surga apa Bu? Iman. Alhamdulillah kita duduk di sini, keimanan masih ada di dalam dada-dada kita. Alhamdulillah sekecil apapun kita masih memiliki keimanan. Dan mudah-mudahan iman itu tetap ada di dalam dada kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah SAW, sebelum kalian saling mencintai. Halawatul iman, manisnya iman tidak mungkin kita dapatkan sebelum kita saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ahbirni, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang menyebabkan saling mencintai? Para sahabat pun kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka kemudian beliau pun berkata, absus salam, maka sebarkanlah salam. Satu kalimat yang amat mudah dan kita semuanya sudah hafal tadi kalimat tersebut, yaitu sebarkan salam. Maka ini kata Rasulullah SAW resep untuk saling mencintai. Ini percaya nggak kepada saya? Kalau dua orang yang saling bermusuhan, dua orang yang lagi saling hasad di dalam dadanya, dua orang yang saling membenci, kira-kira mau saling menyebarkan salam nggak? Jangan-jangan yang satu mengucapkan assalamualaikum, yang lain bukan cuma buang muka ya Bu ya, tapi buang badan. Ya, seperti ini. Maka ini adalah rahasia untuk saling mencintai. Bisa jadi kalimat yang mulia ini, kalimat pesona surga. Ibu kalau baca nanti di dalam Al-Quran, kita akan menemukan ayat-ayat para penghuni surga disambut dengan kalimat salam. Salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum tibtum, katanya. Keselamatan atas kalian disebabkan karena tadi kesabaran kalian. Keselamatan atas kalian tadi disebabkan karena ketaatan kalian. Dan Masya Allah, kalimat salam ini juga Allah turunkan dari surga. Assalam, kata Rasulullah SAW, adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan ke dunia agar kalian menyebarkannya. Begitulah tadi ucapan salam. Yuk, begitu juga Rasulullah SAW. Tak kala beliau awal datang ke Madinah, hijrah dari Makkah, ditinggalkannya kota yang begitu dicintainya, kota tempat kelahirannya. Di sana dia dibesarkan, di sanalah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Tapi kemudian Allah memerintahkannya pergi untuk hijrah ke Madinah. Maka apa yang paling pertama beliau ucapkan saat beliau sampai ke Madinah? Adalah ya, As-Salami menyebutkan, maka yang paling beliau pertama katakan adalah ya ayyuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Dan ini jadi perintah untuk kita semuanya. Sudah menyebarkan salam ya? Alhamdulillah. Tapi coba nanti kita lihat ya, di mana salam kita. Jangan-jangan salamnya kalau ketemu di pengajian, kalau di rumah langsung nyelonong masuk ke dapur, masak apa? Kalau di mall lain lagi, ketemunya, ngebohong ya. Kata Rasulullah SAW, absus salam, hayo sebarkan salam baik kepada yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal.
Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita salam cuma sama yang kenal aja ya Bu. Alhamdulillah kan Bu. Yang kenal juga tergantung ketemu di mana, ketemunya di mana ya. Kalau ketemunya di tukang sayur, padahal tahu loh Bu, tukang sayurnya adalah tadi agamanya Islam, tahu dia seorang Muslim tadi seperti itu, tapi nyampe tukang sayur menyatakan assalamualaikum gitu, yuk masih ada sayur asam enggak? Yuk, mudah-mudahan kita kembali semangati untuk tadi menyebarkan salam. Karena ini merupakan langkah bagi kita untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya ayyuhan nas afshu salam, wahai manusia sebarkanlah salam. Ya wa yut'imut ta'am, dan berilah makan. Ternyata mengucapkan salam akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wa qamu, dan berilah kau katanya fil laili, di malam hari, wa nasun dia, ketika manusia tertidur lelap, niscaya yadkhulul jannah bisalam, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tadi sudah disebutkan ternyata salam itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masya Allah, ternyata diawali dengan salam. Ya ayuhan nas afshu salam, hayo sebarkan salam dulu. Ketika kau menyebarkan salam, kemudian wayut'imu ta'am, kemudian beri makan orang yang membutuhkan makanan. Wasilul arham, dan sambung tali silaturahim, dan berdirilah di malam hari. Ini dua. Yang pertama adalah hablum minanas, yang kedua adalah hablum minallah. Kita jaga dua ini, hablum minanas dan hablum minallah, maka apa kata janji Rasulullah SAW? Yadkhulunal jannah bisalam, niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Bu, kalau ibu ketemu di rumah sakit, di apotek sedang nunggu obat, sudah jelas ibu ngelihat yang satu pakai jilbab, yang satu pakai jilbab. Duduk berdua diam-diaman, padahal sudah jelas tadi seperti itu, diam-diaman, yang ini diam, yang ini diam, sampai mereka berpisah, sampai mereka pulang, tidak ada kebaikan di dalamnya. Coba awali dengan mengucapkan salam, maka akan terbuka kebaikan berikutnya. Dia duduk, kita tahu tanda-tandanya dia pakai jilbab, itulah tanda-tanda seorang muslim. Maka kemudian kita datang, kita coba langsung ucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Karena begitulah kebaikan itu seperti gerbong kereta, kalau yang satu jalan, yang satu akan ikut. Cukup, kata para ulama, balasan dari kebaikan adalah akan diikuti oleh kebaikan yang lainnya. Coba, mulai dengan mengucapkan assalamualaikum, dia menjawab, oh iya waalaikumsalam. Satu, senyumnya mulai mengembang. Dua, kebaikan akan kita dapatkan. Jabat tangan, tiga, kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian mulai ngobrol, siapa yang sakit Bu? Anak saya sakit udah sebulan di sini. Subhanallah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Para kebaikan kita dapatkan diawali dari mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Mulai nanya, tinggal di mana? Di sana dekat masjid Muhajirin. Oh, kalau saya di sana ada pengajiannya Bu. Ada. Siapa tuh enggak? Sama guru kita. Tuh. Masya Allah, itu tadi adalah dibuka, diawali dengan pantas. Kalau kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan, ternyata tadi afshu salam akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Karena diawali dengan mengucapkan salam, ternyata akan diikuti dengan kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Terus seperti itu. Yuk, berbahagialah kita kalau kita termasuk yang kemudian mengucapkan salam. Jangan kita termasuk orang yang paling pelit. Ibu tahu siapa yang paling pelit? Siapa yang pelit Bu?
yang kalau pergi bareng berangkat minta dibayarin, pulang berangkat situ yang bayarnya, pulang aku dibayarin ya gitu. Yang kalau makan bakso pura-pura yang nyari dompet, kemudian lama banget gak ketemu dompetnya. Ternyata di dalam asal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan orang yang pelit bukan seperti itu. Al-bahilu kata di Ibnu Mas'ud. Orang yang pelit adalah orang yang pelit dalam mengucapkan salah. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang Arab Badui, kemudian beliau mengatakan, berikan kepadamu pohon kurmaku, kepadaku pohon kurmamu. Maka apa kata seorang Badui tersebut? Lah, tidak. Kalau begitu jual kepadamu pohon kurmaku. Lah, kata si Arab Badui, tidak. Kalau begitu sodakohkan pohon kurmaku kepadaku, aku jaminkan untukmu surga. Apa si Arab Badui tersebut? Lah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, sungguh aku tidak pernah melihat orang yang paling pelit di dunia ini daripada kecuali orang yang tidak mau mengucapkan. Ternyata lebih pelit daripada si Arab Badui itu. Maka orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam mengucapkan salam, dan orang yang tertipu adalah orang yang tidak mau menjawab salam. Maka apabila bisa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apabila engkau bertemu dengan saudaramu dan dipisahkan oleh sebatang pohon, maka kalau kau mampu, jadilah kau yang paling dahulu mengucapkan salam. Dipisahkan oleh pohon. Kita itu kadang-kadang pelit, Bu. Di depan udah assalamualaikum, begitu masuk assalamualaikum lagi, bilangnya apa? Tadi kan udah. Begitu kita juga jabat tangan, ketemu di depan jabat tangan, begitu masuk lagi disalamin lagi, tadi kan udah katanya. Padahal tidak ada seorang sahabat, dia bertemu, kemudian dia mengucapkan salam dan berjabat tangan, dipisahkan oleh sebuah batu, ketemu lagi, dia ucapkan salam lagi dan kembali berjabat tangan. Saking apa? Saking utamanya ucapan salam dan saking utamanya berjabat. Tapi jangan sekarang jabat tangannya ya. Ini tadi yang salah. Kalau kita sudah tahu begitu utamanya tadi ucapan salam, maka kita perhatikan agar salam kita sempurna kebaikannya, agar salam kita tadi adalah sempurna pahalanya, maka perhatikanlah ucapan salam kita. Yang paling pertama kita tadi perhatikan dalam hal ucapan salam adalah perhatikan lafaznya. Ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Lafaz salam adalah lafaz yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam berada di dalam surga. Maka di dalam hadis qudsi menyebutkan seperti ini, ketika Adam diciptakan di dalam surga, kemudian Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kepada para malaikat, ucapkanlah assalamualaikum. Dan itu akan menjadi salammu dan salam anak cucumu. Maka Adam pergi kepada sekelompok malaikat, dia ucapkan assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada lafaz yang paling sempurna dalam mengucapkan salam kecuali asal. Kemudian dia tambahkan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan juga keberkahannya untukmu. Ini ucapan yang luar biasa, doa yang penuh makna. Maka jangan pernah kita ganti dengan ucapan yang lainnya. Jangan pernah kita ganti dengan sepada, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Ini ucapan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengucapkannya. Dan ini juga nanti akan menjadi ucapan para ahli surga. Maka mulai belajar dari sekarang.
sebarkan salam kepada yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Selama jelas tanda-tandanya, sebarkan salam. Karena itu akan tadi mengikat kecintaan, kata. Dan yang paling sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah SAW? Bagimu 10. Kemudian datang laki-laki yang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, bagimu 20, kata. Kemudian datang lagi seorang laki-laki mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan bagimu 30. Berarti salam itu ada nilai masing-masingnya. Dan setiap kita hendaklah mengindukkan sesuatu yang terbaik. Maka ucapkanlah salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nanti dicangkap ceramah. Kalau salamnya lengkap, mau yang mana? Mau yang sempurna nilainya 30? Mau yang nilainya 20? Atau mau yang nilainya 10? Kadang-kadang ada yang 10 pun diragi lagi disingkat di korting. Satu. Kadang-kadang di korting lagi menjadi ASS, WR, WB. Berapa pahalanya kalau Assalamualaikum lengkap saja nilainya 10, kalau ASS, WR, WB jadi berapa nilainya? Ibu, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Bahasa tulisan itu nilainya sama bahasa lisan. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah kalimat ibadah. Kalau kalimat ibadah nggak boleh kita korting, tak alhamdulillahnya di korting. Entar istighfarnya di korting lagi jadi ISTGH gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai di korting ASS, WR, WB. Kadang-kadang ASS, WRWB juga dikorting lagi. Saya pernah masuk ke HP saya, itu tulisan A, W, W. AWW. A, W, W. Sampai saya sodori kepada anak ini, apa sih maksudnya nak AWW? Ibu Mi, itu adalah katanya A-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng Bu. Karena kata Allah, balaslah dengan yang setimpal. Maka saya balas dengan wa aww. Jangan ikutin saya ya. Kadang-kadang tadi iseng tadi seperti itu. Ini adalah kalimat ibadah, tidak boleh disingkat. Nah, kalimat tulisan itu fungsinya sama dengan kalimat lisan. Loh, kalau kita lisan aja nggak pernah ASS, WRWB, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Maka pilih tadi yang lafaznya sempurna. Kalau bisa kita tadi adalah sempurna yang 30 tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal kalau ketemu kita tidak lengkap tadi seperti itu, ketika kita nelpon kita lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita dapat pahalanya juga sempurna, supaya kita dapat kebaikannya juga adalah besar. Kepada yang kau kenal, kepada yang tidak kau kenal, para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia pergi ke pasar. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, untuk apa kau pergi ke pasar? Kau tidak akan membeli sesuatu dan aku tahu kau tidak akan menjual sesuatu. Lalu untuk apa kau pergi ke pasar? Apa jawabannya? Aku pergi ke pasar untuk menyebarkan. Kalau kita kan gitu-gitu amat, mungkin enggak ya mungkin. Ya, mama mau ke pasar, ngapain? Nyebarin salam. Sama suaminya dipegang begini. Nah,
langganan tukang daging kita muslim, tahu langganan tukang sayur asam kita muslim, tahu langganan tadi adalah yang tempat kita beli ikan asin muslim. Ayo ucapkan salam. Assalamualaikum. Mi, nanti pas tadi nyebutin assalamualaikum takutnya dijawabnya maaf aja. Kan nadanya juga lain ya Bu, makanya nada salamnya yang benar. Assalamualaikum, jangan assalamualaikum, itu beda. Masya Allah tadi seperti ini ya. Dan jangan kemudian kadang ketika kita mau mengucapkan salam seperti itu, mulai setan membuat was-was di dalam dada kita, di dalam hati kita. Nanti gak dijawab. Nanti kalau kita salam nanti gimana? Nanti begini, nanti gak dijawab. Anakku, ketahuilah mengucapkan salam adalah urusan kita. Menjawab salam adalah urusan dia. Maka jangan kita kemudian mikirin urusan orang lain, urusan kita tidak kita tunaikan. Tugas kita menyebarkan salam. Katanya kita kepengen surga, ayo sebarkan salamnya. Itu tugas kita. Dijawab atau tidak dijawab oleh orang yang kita berikan salam, itu bukan dari urusan kita. Jangan ngurusin orang lain, urusan kita ditinggalkan. Itu salam gua apa? Gua dijawab. Kalau dijawab bukan urusan kita, itu adalah urusannya. Ini adalah nafas yang terbaik yang kita ambil ketika kita mengucapkan salam. Sampai begitu utamanya salam, kita temuin orang yang sudah meninggal dunia saja, kita masuk ke pemakaman saja, kita masuk ke dalam kuburan saja, tetap diperintahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahladiyah. Semoga keselamatan atas kalian wala para penghuni tubuh. Wa aktulallah itu ja'anam mutabaun insyaallah. Engkau kalian telah mendahului kami dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Sampai kepada yang meninggal dunia pun kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Hatta kita masuk ke rumah yang kosong sekalipun. Kalau kita semua keluar rumah, suami kerja, anak sekolah, kemudian kita pergi tadi ke pengajian, pulang, tetap kita diperintahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ibadika sholihin. Semoga keselamatan atas kalian hamba-hamba Allah yang soleh. Karena di rumah kita tetap aja ada penunggunya, di rumah kita tetap aja penjaga. Nanti kalau ngucapin salam ke rumah yang kosong ada yang nyala. Nah lagi-lagi kita ngurusin urusan orang, urusan kita sendiri tadi dilupakan. Hatta kita masuk tadi itu pun itu diperintahkan kita untuk tetap mengucapkan. Inilah tadi ucapan salam, begitu istimewanya. Pantas kalau kemudian para pelakunya setelah keimanan, tentu saja para pelakunya setelah menjauhkan dirinya dari kesyirikan, maka ketika dia berusaha untuk menyebarkannya, dijaminkan dia dimasukkan ke dalam surga. Itu jaminan. Kemudian tadi supaya kembali sempurna tadi kebalikannya, maka perhatikan juga adab-adabnya. Bahwa mengucapkan salam itu ada adabnya. Selain itu ada adab yang harus kita perhatikan. Di antaranya kita dapatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang salam, maka beliau mengatakan, ucapkanlah salam dari siapa? Yang dari berkendaraan kepada orang yang jalan kaki. Mau pergi taklim nih, kita naik motor, kemudian di depan kita melihat ada ibu-ibu juga, mungkin dia mau berangkat juga tadi ke masjid untuk tadi cari ilmu. Maka ketika kita lewat, kita ucapkan Assalamualaikum. Dan sekali lagi, ini akan membawa kepada kebaikan yang lainnya. Kalau kita kosong goncengannya, kita akan Assalamualaikum, kemana bu mau taklim ya? Ayo bu, bareng. Jadi kebaikan.
Yang bernaik kendaraan kepada yang jalan kaki. Kemudian tadi adalah yang jalan kepada yang duduk. Yang jalan kaki kepada yang duduk, kadang-kadang di pinggir jalan ada orang yang tadi sedang duduk tadi seperti itu, maka disunahkan kita untuk mengucapkan salam. Yang sedikit kepada yang banyak, makanya tadi yang saya ya Bu ya, karena yang sedikit kepada yang banyak. Yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang tua. Itu adabnya. Masya Allah, ini akan menimbulkan kasih sayang ketika yang muda mengucapkan tadi salam kepada yang tua, akan menimbulkan perasaan hormat. Yang sedikit kepada yang banyak, karena memang tadi adalah idealnya seperti itu. Ribetkan Bu kalau yang semua ibu ucapin salam kepada saya sendirian. Ini diantara tadi adabnya. Maka kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ketemu? Tadi kan kalau yang sedikit kepada yang banyak, yang kendaraan kepada tadi yang jalan kaki, yang berjalan kepada yang duduk. Sekarang bagaimana permasalahannya ya Rasulullah kalau kami kesanggro? Kalau tadi kan disebutkan yang muda kepada yang tua, ini sekarang kami bertemu nih, siapa dulu yang mengucapkan salam? Kalau menurut tadi ya, adab tadi kan yang muda kepada yang tua. Terus kita mau nanya dulu, begitu ketemu bukan salam dulu nih yang ditanya, apa kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun berapa? 65. Oh, anak 60. Antik yang mengucapkan salam ke anak. Nggak jadi salam Bu. Apalagi ketemu yang nggak dikenal, tahu-tahu hanya begitu, dicurigai tidak. Lalu bagaimana petunjuk Rasulullah SAW? Masya Allah, hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang paling dahulu mengucapkan salam. Maka berebutlah untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena ternyata yang mengucapkan salam terlebih dahulu itu adalah pertanda kedudukan dia paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian berebutlah kita untuk saling mengucapkan salam. Karena setiap kita menginginkan kedudukan kita adalah paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling dahulu mendahului mengucapkan salam itu adalah yang paling mulia. Jadi tidak perlu lagi kita anak kecil, situ salam ke aku. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan anak kecil pun tetap beliau mengucapkan salam, assalamualaikum anak soleh. Masya Allah, gampang sekali, sudah sampai mana hafalannya. Rasulullah SAW beliau senantiasa mendahului untuk mengucapkan salam. Karena inilah tadi adalah yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kesempatan untuk memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kedudukan yang mulia. Lalu bagaimana dengan tadi menjawab salam? Ibu mengucapkan salam adalah sunnah hukumnya. Sementara menjawab salam hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW hakul muslim ala muslim khamsin. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 5. Ada yang ingat 5 itu apa aja? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa hakul muslim ala muslim khamsin? Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan, yaitu 6. Saya minta yang 5 dulu. Angkat tangan. Siap, baik.
Pertama adalah raddu salam, menjawab salam. Apabila dia sakit kemudian dijenguk. Ketiga, melayat orang yang meninggal, mengantarkan jenazahnya. Oh iya. 3, 4. Apabila bersih, dia mengucapkan hamdalah, maka kita mendoakannya. 5, satu lagi. Baik, gak jadi masalah. Ayo, saya kasih waktu. Satu lagi. Apabila diundang, maka dia penuhi undangannya. Masya Allah. Ya, apa? Sebentar ya, Pak. Iya. Boleh. Masya Allah, ada hadiah katanya dari panitia. Ini hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Kalau hak berarti kewajiban kita untuk menunaikannya. Kalau tidak ditunaikan berarti bermasalahlah dia. Baik. Yang pertama adalah menjawab salam, raddu salam. Kalau dia mengucapkan salam, jawablah salamnya. Yang kedua, apabila diundang, maka penuhi undangannya. Yang ketiga, apabila dia mulai hajis bersin nih, habis hajatan kecapean, ya, habis ngundang, habis hajatan kecapean, maka kemudian dia tadi dipenuhi undangannya, kemudian hajis bersin dan dia mengucapkan hamdalah, maka jawablah doakanlah dia. Ternyata sudah hajis keterusan nih, sakit, maka jenguklah. Sakit ya Bu, bukan masuk rumah sakit. Yang diperintahkan kepada kita haknya muslim itu dijenguk apabila dia sakit, bukan menjenguk rumah sakit. Nih emak-emak, kalau temannya, tetangganya, saudaranya belum masuk rumah sakit, belum dijenguk. Padahal perintahnya menjenguk orang yang sakit, bukan menjenguk rumah sakit. Kemana ibu itu sakit, dirawat enggak? Oh ya udah, enggak mahal. Ya, seperti itu. Ada tambahan hadiah dari saya. Bentar, mana ada nggak hadiahnya ya? Oh, kalau mau ikuti. Ya, I love you full. Ini tadi seperti ini, maka menjawab salam adalah hukumnya wajib. Maka tadi Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menyebarkan salam, dan orang yang tertipu adalah orang yang tidak mau menjawab salam. Dan tidaklah katanya kalian dua orang muslim bertemu dan dipisahkan oleh pohon, maka kalau kau mampu jadilah kau yang paling pertama mengucapkan salam. Ini menjawab salam. Kemudian diperintahkan kepada kita sunnahnya jawab dengan yang setimpal atau dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 86. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila salah seorang di antara kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah yang setimpal atau balas dengan yang lebih baik. Itu perintahnya. Kemudian tadi adalah menjawab salam ahli kita. Kadang-kadang kita punya tetangga orang Nasrani, kadang-kadang kita sudah punya teman tadi orang Nasrani, kadang-kadang dia datang kita kecolongan, kita nggak tahu siapa yang mengucapkan salam.
Maka apabila katanya bagaimana kalau tadi ya Rasulullah orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada kami, bagaimana kami menjawabnya? Apa kata Rasulullah SAW? Jawablah dengan wa'alaikum. Wa'alaikum. Karena bisa jadi terkadang mereka mempelesetkan. Rasulullah SAW berjalan berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha di hadapan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum. Hati-hati ya mengucapkan salam karena maknanya bisa jadi berbeda. Biar mestinya pakai sir, jadinya pakai sya. Assalamualaikum. Kematian untukmu. Dia mengucapkan kalimat tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan serta-merta menjawabnya, wassalamualaikum warahmatullah. Semoga kematian untukmu juga laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, isbir. Sabar, tenang. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan ya? Dia bukan mengucapkan Assalamualaikum, tapi dia mengucapkannya Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah SAW? Aku mendengarnya dan aku sudah menjawabnya. Allah akan mengabulkan doaku dan tidak akan mengabulkan dosanya. Aku sudah menjawabnya dengan wa'alaikum. Juga untuk kalau kau mendoakan kebaikan untuk kami, juga untuk kebaikan. Tapi kalau kau mendoakan bagi kami keburukan, juga sebaliknya untukmu juga keburukan. Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada kita jawaban-jawaban yang paling elegan ketika kita dipermasalahkan oleh mereka. Padahal kan sama ya Bu ya. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, dijawab oleh Aisyah wassalamualaikum. Semoga kematian untukmu. Apa kata Aisyah? Semoga kematian juga untukmu. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan bilang begitu, jangan bilang begitu. Ini pemilihan kata. Penting sekali ketika kita gaul di masyarakat, memilih kata-kata yang tepat untuk mengingkari keburukan. Memilih kata-kata yang tepat untuk mengajak kebaikan. Pilih kata-kata yang tepat. Dan Rasulullah SAW memilih kata-kata wa'alaikum. Juga untuk, padahal sama kalau artinya. Tadi si Yahudi mengatakan Assalamualaikum, kematian untukmu. Dijawab oleh Aisyah, kematian untukmu. Tapi beliau menjawab dengan wa'alaikum, juga untukmu. Intinya sama enggak? Sama. Tapi Masya Allah, pilihan kata yang baik menunjukkan bagaimana pribadi kita. Ibu, kalau ada teman kita ngirim makanan kepada kita dan dia ada rasanya kurang garam, kita bilang begini, makanan apaan ini? Gak ada rasanya. Anda tahu berarti artinya tuh makanan kurang garam. Tapi kalau kita ngomong begini, ih Masya Allah makanannya enak banget, apalagi kalau tambahin garam dikit aja, sama gak isinya? Tapi akan diterima oleh seseorang dengan beda. Yuk pandai-pandai memilih kata-kata supaya tadi kita ini bisa tetap berakhlak mulia dalam kondisi apapun. Ini kalau ahli kitab yang mengucapkan salam. Lalu bagaimana kalau ada yang titip salam? Suka titipan salam, Bu? Iya, biasanya titip salam itu suka ada apa-apanya. Ibu, salam dari ibu tadi, Ibu Ayu. Dia bilang, oh iya bilang sama dia, nanti saya bayar. Kenapa begitu? Karena sudah saking seringnya orang kalau nagih hutang pakai titip. Padahal nggak begitu, disunahkan loh Bu kita menitipkan salam, ya. Dan disunahkan juga kita yang ketitipan salam menyampaikan kepada yang tadi adalah yang dituju. Dan ketika yang dituju menerima Ibu ada salam dari Ibu Ayu, maka di antara sunnah yang diperintahkan kepada kita mengucapkan alaika wa alaihi salam.
alaika wa alaihi salam, untukmu dan untuk dia keselamatan. Untukmu sebagai penyambung, salam itu sampai kepadaku, dan untuk dia yang menitipkan salam, ini juga adalah keselamatan. Itu wa alaika wa alaihi salam. Itu kalau ketitipan salam. Ada satu yang dilarang oleh syariat yang mulia ini. Di antaranya tadi adalah tidak diperbolehkan kita mengucapkan salam dengan isyarat. Yang cuma begini itu apa? Ini isyarat. Atau dengan ngangguk kepala, tidak diperbolehkan. Ini dilarang kita mengucapkan salam dengan isyarat. Jangan kalian mengikuti orang-orang Yahudi yang mengucapkan salamnya dengan isyarat dan dengan isyarat tangannya dan dengan menganggukkan kepalanya. Maka tidak boleh. Yang boleh, tapi ini kalau jauh kan susah ngikutin syaratnya. Temannya di sana, bukan seperti itu. Maka yang diperbolehkan kita gabungkan antara isyarat dengan ucapan, meskipun mungkin tidak kedengaran oleh dia, tapi tetap ada yang keluar dari lisannya. Nggak boleh kalau cuma tadi isyarat doang. Kenapa masih sibuk dengan titip salam? Ada yang mau titip salam? Alaika wa alaihi salam. Ini kalau tadi kita ketitipan, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tadi salam tadi seperti ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tadi dia ada tanya jawab. Oh, Masya Allah, udah banyak. Baik, dari pertanyaan ini pilih. Bagaimana mensikapi bila mana seorang atasan lebih muda sementara anak buahnya banyak usianya yang lebih tua, tetaplah dia menaruh hormat kepada bawahannya. Tanamkan di dalam hatinya bahwa dia butuh kepada bawahannya. Bukan dia merasa lebih bos, lebih di atas, tapi tanamkan di dalam hatinya adalah dia yang membutuhkan tadi bawahannya. Maka dengan demikian, meskipun dia tadi adalah bawahannya lebih tua, maka dia tetap akan menaruh rasa hormat kepada bawahannya. Dan itu akan menimbulkan rasa cinta dari yang tua kepada yang muda. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, kadang-kadang merasa sudah jadi ketua, jabatannya lebih tinggi, sehingga otoriter dan tidak punya adab. Berbahagialah kita kalau orang lain tidak punya adab, maka beradabkan diri kita. Jangan pernah kita ini terpengaruh oleh adab buruk orang lain. Jangan lihat tadi perhatikan Rasulullah SAW, dia hadapi orang Yahudi yang adabnya buruk, tapi dia tidak terpengaruh dengan adab buruk orang lain. Tidak terpengaruh. Maka jangan tadi terpengaruh oleh adab buruk orang lain. Kalau ibu jualan, ibu ketemu dengan pembeli yang diacak semua baju kita, maka jangan kemudian kita terpengaruh oleh adab buruknya. Sebaliknya juga begitu, kalau kita tadi pembeli, kita ketemu dengan tadi penjual yang akhlaknya buruk, maka jangan kita terpengaruh oleh adab buruknya. Karena amal kita tidak akan ditanggung oleh orang lain, dan amal orang lain tidak akan ditanggung oleh kita. Rasulullah SAW menyebutkan begini, tidak terpengaruh oleh adab buruk orang lain.
Apabila beliau menyuruhkan, apabila kalian sedang puasa, puasakanlah juga dulu penglihatanmu, puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga tangan dan kakimu. Apabila ada orang yang datang mencaci makimu, maka cukup kau mengucapkan ini shaimun, afwan, aku lagi puasa. Jangan kemudian terpancing dengan caci makiannya, karena tidak sama sampai kapanpun tidak akan pernah sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Nggak sama kata Allah antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Beda. Kalau dia mencaci maki, kita jawab dengan mencaci maki, apa bedanya? Dia bilang begini, ANJIO, kita jawab BABI. Apa bedanya? Dua-duanya binatang najis. Dua-duanya adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Tapi coba kalau dia jawab ANJM, kita bilang astagfirullah, ya Allah, mudah-mudahan berikan hidayah kepada dia dan kepada aku. Anaknya bilang, mama gak dengar apa? Mama dibilangin anjing tadi seperti apa dia? Mama bilang, kok mama apa? Nah, dia lagi ngomelin anjing. Kalau mama jawab berarti mama ngaku, mama adalah. Nah, kalau kita jawab berarti kan ngaku ya Bu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, apabila ada orang-orang jahil menyapamu, maka wa'id adil jahilin, menyingkirlah engkau. Apabila orang-orang jahil menyapamu, maka jawablah dengan kalimat yang mengandung keselamatan. Dua, keselamatan, menyelamatkan diri kita jangan sampai terpancing oleh ucapannya, dan kita pun berusaha agar yang tadi mancing-mancing kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Jangan mau sama. Sesuai dengan judulnya, salam mengantarkan kita ke dalam surga. Bagaimana dengan seseorang yang tidak menjawab salam karena marah? Apakah sikapnya tersebut bisa mengantarkannya kepada neraka? Anakku, Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini. Apabila ada dua orang yang sedang bermusuhan, kemudian yang satu menyodorkan sang tangan, kalau mengucapkan salam berarti dia ngajak damai ya Bu ya. Penuh keselamatan, penuh kedamaian. Sementara yang lain menyambut tadi uluran tangannya. Ini bermusuhan nih. Tapi kemudian tadi cantelan baikan. Menyambut uluran tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka pahala adalah untuk kedua. Dan apabila yang satu mengulurkan tangannya, yang lain menolaknya, sekarang adalah dosa yang ditanggung olehnya. Meskipun mungkin yang awal yang salah adalah si A. Jadi kalau dia tidak mau menjawab salam tadi seperti itu, terus kalau ketemu dengan orang yang begitu bagaimana? Terus aja salamin Bu. Lama-lama juga melunak. Assalamualaikum. Balik lagi Assalamualaikum. Besok lagi Assalamualaikum. Dia diam aja. Alhamdulillah udah mulai nggak dibuang tuh mukanya. Meskipun belum dijawab. Kemudian besoknya kita salam lagi Assalamualaikum, dia mulai salam. Besok lagi kita salam lagi Assalamualaikum, Masya Allah akan melembut hati. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Tapi setan tidak mau kalau dapat satu. Setan mau dua-duanya bareng-bareng masuk. Maka ketika yang satu tadi mengucapkan salam, yang lain tidak menjawabnya, yang mengucapkan salam, kok nggak salam lagi? Ngapain dia jangan kamu salam? Tepuk tangan setan dapat. Di dunia bermusuhan, di neraka bareng-bareng. Artinya tadi akan berdosa lah. Akan tadi berdosalah dia kalau dia melakukan tadi seperti itu. Apakah ada hadisnya Bu? Tak kenal maka tak sayang, tanpa mengurangi rasa hormat. Boleh enggak Bu kami melihat wajah Ibu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tadi saya menutupnya.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan ridhonya pada pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita lantunkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya sampai akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Ahmad Rifai, kepada Ketua RW 12, kepada para jemaah, pada Pak tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Taklim dimanapun yang sudah saya titipkan undangannya beserta jemaahnya. Kami pengurus MT Khairul Islam mengucapkan terima kasih atas ringan langkahnya seluruh saudaraku semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga langkah ibu-ibu ini mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku, anak yatim duafa hijrah sebanyak 15 anak. Kalau tidak ini ada yang tidak masuk karena harus sekolah dan tidak bisa hadir di sini. Semoga dengan pertemuan ini banyak ibu yang menitipkan rezekinya untuk anak-anak kita ini semua. Semoga bisa lebih banyak lagi. Adapun kegiatan daripada FK Khairul Nisa adalah setiap Ahad sore kita ada kajian di sini dengan 4 ustazah, 4 ustaz dan 1 ustazah. Tapi juga ada taksim. Kita mengadakan taksim oleh Ustaz Rioni Misafro setiap hari Selasa jam 1 siang dan hari Jumat jam 1 siang. Setelah itu juga MT Khairul Nisa mengadakan Jumat berbagi berkah setiap 2 pekan. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitupun dengan bakti sosial ini, kami MT Khairul Nisa sejak tahun 2018 kita mengadakan bakti banyak 2 kali di Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Biasanya di Rabiul Awal kita akan mengadakan bakti kembali. Jaga pengeluaran kesiran kepada saudaraku semua yang sudah menitipkan rezekinya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Semoga Allah membalasnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ringannya langkah ibu hadir di sini mendapatkan keberkahan. Insya Allah MT Khairul Nisa di bulan Desember, pertengahan Desember kami akan mengadakan sunatan massal. Insya Allah Bu ya, ini pertama kali untuk MT Khairul Nisa khususnya hijrah. Semoga masjid Al-Hijrah lebih berkembang lagi. Kita syiar Bu ya, sesama masjid Bu ya. Amin. Syiar Bu ya, semoga jamaahnya makin banyak ya. Amin. Amin. Ya itu aja dari saya. Saya mohon kasih maaf kalau dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada Bunda Umi Nancy yang sudah hadir untuk memberikan pencerahan pada kita semua. Saya rasa itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendalami apa yang sudah dibaca oleh anak kita tadi, supaya yang akan datang itu seperti itu. Kalau nyumbang itu ya jangan yang paling kecil di antara uang yang ada di saku. Udah yang paling kecil, yang paling lecek. Dibuka di dalam sakunya, begitu dikeluarin ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, 10.000, masih ada 2.000. Yakinlah Bapak dan Ibu, terutama kepada para penyumbang, para donatur, apa yang Bapak dan Ibu berikan tadi sudah diulas oleh Ketua Panitia. Cuma saya sedikit koreksi, itu di surat Al-Baqarah ayatnya 262. Jadi kalau Anda kasih secara fisik, secara nilai ekonomi di dalam diri Anda itu berkurang, tetapi secara kalau hati Anda sudah tertanam betul, itu nggak berkurang. Allah balas berlipat-lipat dari mulai 10 sampai ke 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga balasannya. Jadi kalau saya hanya ingin, kenapa saya agak sedikit bukan ceramah ini, hanya memberikan peringatan saja, agar apa yang kita berikan itu ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu bukan tidak mengharapkan apa-apa, mengharapkan balasan hanya dari Allah. Bukan kalau kita sama ikhlas nggak ngarepin apa-apa kok. Enggak. Ikhlas itu adalah hanya mengharapkan balasan dari Allah, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yuhibbul mujrimin. Tak pernah. Jadi ini tak pernah Allah. Cuma kita ini maunya instan. Saya udah sedekah, kok saya belum dapat balasan ya? Kok saya sudah berdoa, saya sudah tahajud, mati-matian, apa yang saya minta, Pak, saya juga belum masuk, apa yang nggak kerja. Bukan itu. Ikhlas apa yang Allah berikan, pasti. Betul ini pasti berlaku. Berdoa kalian pasti aku kabulkan. Tapi bukan berarti apa yang saya minta kalau gitu minta aja duit 10 juta turun langsung, nggak seperti itu. Karena Allah punya rencana yang lebih baik daripada kita. Kita itu punya rencana banyak, tapi Allah punya lebih baik rencana. Itu mungkin ada sedikit dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingin menekankan hal ini. Kenapa? Karena di Al-Hijrah ini alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini memberikan sumbangan atau bantuan kepada para anak duafa. Terutama kita punya binaan alhamdulillah baru 15 Bu, doakan lebih banyak lagi. Karena saya iri dengan Masjid Jami, karena Masjid Jami itu 122 orang yang disantuni untuk anak sekolah. Kok Bapak tahu, saya juga ngurusin di sana juga. Nah di sini baru 15 orang. Saya ingin minimal 2 kali lipat sebelum saya habis masa jabatan. Keinginan saya itu mudah-mudahan, jadi biar anak-anak yang kurang untuk bisa sekolah itu bisa sekolah, terutama dalam hal belajar. Karena kenapa? Kita mewajibkan di sini yang mereka sudah santuni bisa ngaji. Dan itu harapan kita, harapan dari para pengurus masjid. Tapi mohon maaf, terutama dari pihak masjid, mungkin nanti dalam apa yang kami sajikan, apa yang kami berikan itu tidak bisa memenuhi keinginan atau apa yang dikehendaki oleh para bapak, para ibu. Karena nanti ibu-ibu semua setelah ini bapak-bapaknya harus segera angkat kaki dari tempat ini. Yang saya tahu seperti itu. Dan saya pun memang menginginkan itu, karena biasanya kalau ibu-ibu bahasanya mudah-mudahan bukan cuma tentang ibu-ibu tapi juga tentang itu. Terus sedikit pesan saya kepada anak-anak, terutama anak binaan kami,
di Masjid Al-Hijrah ini, manfaatkanlah apa yang telah diberikan oleh para donatur, karena itu dari donatur. Kita mengumpulkannya tiap Jumat, tiap hari, untuk kemudian kita berikan kepada anak-anak, dan kita akan itu belajarlah dengan baik. Doakan para donatur ini agar mereka bisa memberikan donasinya lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak lagi sehingga anak-anak akan lebih banyak juga yang bisa kita tolong. Ya. Kepada ibu-ibu panitia, wabil khusus kepada ketua majelis taklim, saya ucapkan terima kasih. Kepada para donatur, saya ucapkan terima kasih. Saya yakin Bapak dan ibu-ibu pasti melaksanakannya dengan ikhlas, baik dalam memberikan sumbangan maupun dalam mengerjakan atau melakukan pekerjaan ini. Dan saya yakin juga bahwa Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Yakin saya.